أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 21 sampai 27. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih menjadi orang-orang yang beriman dan takwa, orang yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru di bumi, Bapak Ibu wali murid di bumi, dan seluruh para pemimpin-pemimpin di bumi, dan seluruh warga bumi ini, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 31. Marilah kita senantiasa berdoa yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya yaitu rizki yang mulia dan maqamam mahmuda. Oleh karena itu, marilah kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik dan senantiasa
berupaya semaksimal mungkin dan mohon pertolongan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 105 dan surat Al-Baqarah 207 sampai 208. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat, para siswa-siswi kami, para sahabat-sahabat guru, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah wafat. Mari kita doakan, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24, dan juga surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Ar-Rahman ayat yang ke-21. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menantang jin dan manusia agar mengemukakan suatu nikmat yang tidak berasal daripadanya. Cobalah mereka bayangkan seandainya air yang asin mempengaruhi yang tawar sehingga menjadi asin pula, maka tentu tidak akan ada air yang dapat diminum manusia dan binatang. Tidak ada air untuk menyirami tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan itu mati. Manusia dan binatang pun mati kehausan dan kelaparan. Marilah kita bersama-sama berpikir, pergunakan akal kita, pergunakan hati kita, pergunakan fisik kita, pergunakan nafsu kita dengan cara yang baik, sehingga kita mampu menerima ayat-ayat Allah yang tersurat 114 surat, 6236 ayat, dan juga turunnya hujan ini. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk sebagai alat mensucikan diri kita. Kita berwudu, kita mandi besar, kita untuk membasuh najis dan semuanya. Jadi kita membutuhkan air. Oleh karena itu buka surat Al-Maidah ayat 6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini orang-orang yang senantiasa beriman takwa dan menjauhkan diri dari segala perbuatan keji dan mungkar. Al-Baqarah 21 sampai 22 dan juga Al-Maidah ayat 6. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin, dan Al-Baqarah 222. Allah cinta kepada orang-orang yang selalu bertaubat, beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaik.
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Surat 71, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Dan kita ingat luar biasa manfaat daripada kita untuk beristighfar dan bertaubatan nasuha itu. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma sholli wa sallim alaih, kita akan diberikan jalan keluar dari segala problematika kita, baik berhubungan dengan sandang, pangan, papan, dunia dan isinya. Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Dan juga Allah akan memberikan datangnya rizki yang mulia itu yang tiada disangka-sangka. Oleh karena itu, fahami dan amalkan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan ayat 22. Ayat ini menerangkan bahwa di dalam laut itu terdapat barang-barang yang sangat berharga, misalnya mutiara dan marjan dari laut yang asin dan tawar. Keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan yang tinggi nilainya dan yang mahal harganya. Oleh karena itu manusia, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan seluruh bumi beserta isinya, lautan beserta isinya, langit beserta isinya dijadikan untuk kita manusia, jin, tetumbuhan dan binatang. Oleh karena itu marilah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mengikuti pula para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in yang mulia, para habaib, para kiai, para ustadz, orang-orang yang beriman takwa. Mereka adalah umat-umat pilihan yang ada di bumi ini. Marilah kita ikuti mereka. Mudah-mudahan dengan begitu kita tetap senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang jin dan manusia. Jika ada nikmat yang bukan berasal dari Dia yang berada di laut, tentu jin dan manusia tidak akan mendustakannya, terutama nikmat yang berupa mutiara dan marjan. Betapa kasih dan sayangnya Allah sudah membuat barang-barang yang berharga, perhiasan mutiara dan lain sebagainya yang begitu indahnya. Itu adalah dalam rangka supaya manusia menjadi pribadi yang baik, soleh dan solihah. Dan bumi ini nanti diwariskan hanyalah untuk orang-orang yang beriman takwa, orang-orang yang soleh dan solihah, yang akan mampu menjadi
khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat akhlakul karimah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, yang mempunyai sifat yang mulia. Sidik, fatona, amanah, dan ta adalah tablik. Mudah-mudahan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, hakko jihadih kita mampu menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ayat 24 ayat ini menerangkan bahwa Allah lah yang menguasai bahtera-bahtera yang tinggi. Layarnya laksana gunung-gunung di lautan. Ia berlayar di lautan dan memberikan manfaat kepada manusia guna mengangkut barang-barang dagangan dari suatu negeri ke negeri yang lain. Makanan-makanan yang banyak terdapat pada suatu tempat, yang tempat yang lain kekurangan bahan-bahan tersebut, dan yang lain sebagainya. Dengan demikian terlaksana pertukaran barang-barang dagangan dan terpenuhi keperluan manusia tentang makanan dan minuman. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang tidak ada di bumi kita tapi ada di bumi yang lain. Apa-apa yang ada di bumi yang lain sehingga kita bisa saling tukar menukar barang itu, maka terjadilah yang namanya perdagangan. Oleh karena itu marilah kita menjadi pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang jujur, yang amanah. Mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, marilah kita belajar untuk menjadi pedagang-pedagang yang jujur. Surat 61 ayat 10 sampai ayat 14. Mudah-mudahan kita dengan iman dan takwa mampu untuk menjadi pedagang-pedagang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan harta benda yang kita miliki dapat kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan untuk jayanya umat Islam di bumi ini. Dan ilmu-ilmu nafi' yang ada pada diri kita mudah-mudahan dapat kita dermakan, kita bagikan, kita sebarkan, sehingga kita menjadi umat-umat yang dermawan fil amwal wal ilm. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat 25. Ayat ini menantang jin dan manusia agar menerangkan nikmat yang mereka dustakan sebagai berikut. Siapakah yang menciptakan bahan-bahan pembuatan bahtera itu, atau bagaimanakah membuatnya? Apakah mereka kira bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cukup dengan hanya bersyukur atau nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada mereka? Apakah matahari, bulan dan bintang, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, sungai-sungai dan lautan-lautan, mutiara dan marjan dijadikannya untuk orang-orang yang tidak berakal, atau dijadikannya bagi orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang diberikannya, dan bagaimana mereka akan bersyukur kepadanya bila mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, belajar
belajar dan belajar dan belajar. Dengan adanya belajar itu manusia akan kokoh iman dan takwanya dan kokoh iptek ilmu pengetahuan dan teknologinya, sehingga akan menjadi manusia seutuhnya yang akan dapat menggapai kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Qasas ayat 77. Mari kita lanjutkan ayat 26 dan 27. Ayat ini menerangkan bahwa semua yang ada di bumi dan langit akan rusak binasa, dan yang kekal hanyalah zat Allah yang maha besar dan maha mulia. Dialah yang tetap hidup selamanya dan tidak akan mati. Oleh karena itu, manusia jangan terpesona dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, sebab semuanya akan punah dan lenyap. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah diperolehnya, yang telah diterimanya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 88. Oleh karena itu marilah kita berupaya, sebagai apapun kita hidup di dunia ini, marilah jadi Abdullah. Mari menjadi hamba Allah. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang baik, yang soleh, yang solihah, yang beriman takwa, hidup dengan husnul, mudah-mudahan nanti wafatnya husnul khotimah. Hidup husnul, Ali Imran ayat 102 sampai 200. Hidup wafat dalam keadaan husnul khotimah semoga kita. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.